Memang bahasanya ini ada dua ya, tetapi untuk hari ini sepertinya kita cukupkan hingga pembahasan aplikasi sila kedua saja ya. Itu. Nah, sebagaimana kita ketahui, inti dari sila kedua itu adalah kemanusiaan ya, humanity, kemanusiaan yang lengkapnya kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kalau kita jabarkan sikap-sikap atau tindakan apa yang selaras dengan sila kedua, khususnya bagi sarjana teknik, itu yang pertama adalah tentu ini ya. Jadi konteksnya adalah sebagai sesama umat manusia itu wajib kita untuk tolong menolong. Gitu, ya. Jadi tanpa diminta untuk membantu, kalau kita melihat ada orang lain yang butuh pertolongan atau membutuhkan bantuan, maka kita tentu wajib untuk membantu ya, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan yang kita miliki ya. Jadi ini yang pertama ya. Nah, tentu kalau labelnya seorang sarjana, maka kapasitasnya kan, ekspektasinya atau harapannya itu lebih tinggi ya gitu. Artinya seorang sarjana itu terutama kaitannya dibutuhkan atau kemampuannya yang diharapkan itu nanti diperlukan atau dibutuhkan oleh lingkungannya, terutama dari skill atau kemampuan konseptual. Nah, apa itu kemampuan konseptual? Maksudnya adalah kemampuan untuk memecahkan gagasan, memecahkan masalah dengan menalurkan atau melahirkan gagasan-gagasan yang dapat menjadi pemecahan persoalan tersebut. Ya. Jadi, tentu artinya yang dibutuhkan itu terutama adalah dari keterampilan yang bersifat analitis ya, kemampuan yang mengandalkan kekuatan berpikir. Jadi, apakah kalau gitu tidak diperlukan kekuatan fisik? Ya itu sih normatif ya, itu dengan sendirinya ya. Kalau ada orang jatuh kan kita bantu supaya orang yang jatuh jatuh motor misalnya ya kan, itu berarti butuh fisik kan, kita pinggirkan motornya dan korban tersebut misalnya. Tetapi tentu kalau seorang sarjana nanti diharapkan dia punya terobosan. Jadi misalnya nih melihat persoalan di lingkungannya, ya. Kemarin itu Kota Bandung darurat sampah, ya. Ini sarjana teknik ini lalu tanpa diminta menolong lingkungannya, gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan sampah-sampah itu? Ya, kan? Lakukan edukasi, ya. Dari situ nanti actionnya adalah sampah bisa dipilah-pilah, yang bisa didaur ulang, ya. Sampah organik itu dijadikan pupuk organik ya,
dilakukan proses composting, ya, fermentasi. Nah, misalnya seperti itu, ya. Jadi kita luaskan kalimat saling tolong menolong ini, ya. Gitu. Kalau tolong menolong, Pak, udah sehari-hari orang Indonesia. Nah, itulah kita kembali kepada kuliah kita belum bahwa memang fakta ini sebenarnya disarikan dari hal-hal yang memang dalam kalian sudah merupakan kebiasaan dari mayoritas bangsa Indonesia, gitu ya. Jadi rasanya sih tidak sulit ya untuk menerapkannya, karena hal ini memang sudah melekat sebenarnya dalam kehidupan saya. Nah, kita tentu harus waspada karena di zaman atau di era global ini memang kecenderungannya adalah individualisme itu semakin tinggi ya, meningkat. Jadi ya memang hak atau ranah privat itu harus dihargai ya, tapi ada eksesnya. Jadi individualisme itu juga semakin menguat. Gitu. Nah ini tantangannya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ya, kalau menolong tadi tidak boleh pilih-pilih. Gitu ya. Wah, ini teman saya satu kampung dengan saya, jadi dia saya tolong, yang lainnya sih nggak usah lah. Ini kemanusiaan ini bersifat universal ya. Jadi, tidak pandang dia suku atau bangsa atau ras atau penganut agama apapun ya gitu. Jadi tidak melihat hal-hal tadi ya. Selama memang ada yang butuh pertolongan dan kita punya kemampuan ya, kita seyogianya mengulurkan tangan untuk membantu ya, itu ya yang kedua. Nah, ini kemudian yang ketiga, ini kurang kali kata beri teraki, harusnya N ya. Jadi terkait dengan sila kedua ini, kita juga tidak boleh membeda-bedakan dalam berinteraksi atau hubungan dengan sesama manusia. Ya. Pemisahan berdasarkan suku atau ras atau yang lainnya itu tidak boleh terjadi. Gitu. Jadi kalau kita memegang teguh asas negara kita, terutama sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dalam berrelasi, berhubungan sosial sehari-hari, kita itu tidak memandang hal yang bisa sebutkan, tidak membeda-bedakan. Ya memang dunia ini tidak ideal ya. Pernyataan universal seperti itu sudah ada sejak tahun lalu. Tetapi dalam prakteknya sih tidak semulus atau seindah yang diucapkan ya gitu. Negara Amerika Serikat itu baru betul tidak memisahkan di pertengahan 60-an dan 70-an selanjutnya ya. Sebelum 60-an itu kan orang kulit berwarna itu naik bis duduknya harus di bangku-bangku belakang ya. Tempat makan dan minum juga berbeda gitu. Mungkin ada yang bilang, wah tapi mereka ikut berperang. Iya, ikut berperang juga orang kulit hitam. Tapi di negaranya, di Amerika Serikat waktu itu seperti itu ya, gitu. Kan kemudian ada gerakan-gerakan mereka juga sebagai bangsa belajar ya, sehingga dari waktu ke waktu mereka lebih mendewasakan dirinya gitu. Itu yang harusnya dilakukan juga oleh bangsa Indonesia, sehingga sekarang ya kulit hitam kemarin
turunannya Barack Obama bisa jadi presiden. Seperti itulah ya. Jadi sekali lagi, ini mungkin sulit, bukan sulit ya, artinya kadang-kadang kita seringkali tanpa disadari itu menyampaikan ujaran yang bersifat rasis kadang-kadang. Ya. Tapi ini perlu kita kita biasakan tidak. Kadang-kadang mungkin kita tidak tahu ya, bahwa itu rasis. Cuma memang zaman itu sudah berubah ya. Jadi kalau dulu saya dengan teman-teman tuh saya diledekin, Jawa gitu, nggak marah. Saya juga itu teman-teman, Batak, nah, tapi sekarang itu berubah menjadi sensitif. Gitu. Sebuah pernyataan rasis itu. Kalau ada orang, kalau istilah sekarang stand up ya, kalau orang Batak misalnya gitu ya, kan dulu kental sekali ya teman-teman kita dari Tapanuli ini pasti kalau di Jawa Barat ini kebanyakan usahanya narik angkot gitu atau tambal ban. Nah itu dibuat semacam bahan untuk stand up. Itu kalau dulu biasa ya, tapi sekarang kadang-kadang ya itulah ya. Itu mungkin karena komediannya juga tidak tahu batasnya harus di mana. Sebagaimana yang kasus terakhir itu ya di mana Lampung nggak salah ya, seorang komedian atau stand up, saya bukan komedian istilahnya ya, komika, bicara tentang banyak orang yang bernama Muhammad dan seterusnya ya. Ya tentu itu dia sudah ini ya namanya kalau bahasa sepak bola offside. Nah jadi ini ya kita harus mendewasakan diri, tahu di mana batasnya. Tapi ya, jangan terlalu sensitif semua hal kemudian dicap sebagai ujaran untuk bersifat rasis gitu. Nah itu ya. Yang selanjutnya, nah ini gemar melakukan kegiatan sosial, kemanusiaan dan kegiatan ke masyarakat. Ini juga sekarang semakin trennya semakin menurun. Kegiatan sosial kemasyarakatan itu, soalnya kenapa ya banyak gitu, tapi juga kadang-kadang organisasi sosialnya lama-lama juga ada nuansa politik. Tapi ya mungkin kita perlu perlu dengan kemampuan dan pemahaman kita ya kita coba ya terhadap lingkungan ya, kondisi sosial ekonomi terutama di sekitar kita gitu. Ya ini alah baiknya kalau dikaitkan dengan kompetensi kita. Apa sih misalnya ya kalau teknik kimia ini yang sederhana saja dan sudah dilakukan ya di kimia Unjan itu tentang bagaimana penyediaan air bersih, air layak untuk rumah tangga domestik. Dan kami juga pernah membina usaha kecil ya, itu tradisional pembuatan tempe ya di Cimahi. Cimahinya tepat, lupa segitu bulannya ya, deket-deket Tagok sana itu masuk itu deh. Karena usaha atau industri itu berada di daerah aliran sungai. Jadi dua hal ya. Limbahnya itu jangan sampai nanti menambah atau meningkatkan pencemaran. Yang kedua mereka butuh, kalau bahasa kerennya tadi air proses ya, air untuk digunakan dalam memproses bahan baku ya itu. Nah itu dua-duanya kita lakukan tahun 2019. Nah itu contohnya ya. Tapi yang lain juga nggak sulit ya. Kalau yang bisa itu ada kan yang sukarela donoran.
Dan banyak hal lagi yang positif yang bisa dilakukan ya. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru tuh pemuda di lingkungan tuh ada Karang Taruna. Sekarang kelihatannya sudah tidak terdengar ya. Nah itu ya. Jadi saya berharap kegiatan sosial itu jangan dikonotasikan hanya bagi-bagi sembako gitu ya. Bagi-bagi apa yang kemarin tuh? Bagi minuman ya gitu. Cuma nanti kayak caleg atau calon apalah gitu. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi gitu. Jadi kalau kita punya kompetensi tertentu, lalu kompetensi itu bisa memberikan gagasan yang berkontribusi positif terhadap lingkungan, maka itulah hakikatnya tadi implementasi sila kedua bagi sarana teknik kimia ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah ini ya, jadi hal selanjutnya sikap yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa sosial kemanusiaan, nilai sosial kemanusiaan solider, peduli, care terhadap sesama manusia. Nah, ini care, solider ya, solidaritas gitu. Jadi ya tapi gimana nih, coba nanti ini ada kasus yang menarik sebenarnya, cuma ya maaf saya mungkin bisa berdiskusi lama ya gitu. Mungkin kalian nggak menanggapinya, banyak kan tidak terbiasa bicara ya, tidak biasa menyampaikan gagasan secara lisan, belum terbiasa ya. Jadi yang saya maksudkan kasus yang dibahas itu adalah pengungsi Rohingya ya. Rohingya ini adalah etnis ya, salah satu etnis di Myanmar kalau tidak salah. Jadi Myanmar itu sebenarnya negara yang daratannya paling luas ya, di ASEAN. Nah, dengan demikian juga ternyata etnisnya banyak. Etnisnya banyak, cuma yang mendominasi keyakinan beragamanya di sana Buddha. Makanya kan banyak sekali pagoda ya. Pagoda tuh setara dengan candi. Nah, orang Rohingya ini itu adalah suku yang secara geografis berada atau dekat dengan Bangladesh saya ya, daerah-daerah. Jadi mereka menganut agama Islam. Nah, saya tidak mendalami ya, tetapi memang kalau dibaca dari berita itu memang orang-orang Rohingya